Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Rajab dari kelas 5C ingin menjelaskan peredaran darah pada manusia. Di sini ada pengertiannya. Darah pada tubuh manusia memiliki peran yang sangat penting. Darah juga dibutuhkan oleh organ-organ tubuh. Fungsi darah antara lain mengangkat nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia ke seluruh sel-sel tubuh. Selain itu, darah juga mengangkat karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Di sini ada gambar struktur jantung beserta nama-namanya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya ada fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan salah satu organ tubuh manusia yang memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan menyempit. Organ jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukurannya kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri dan pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yakni pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik yakni pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Selanjutnya ada paru-paru. Organ paru-paru berperan sebagai menyuplai oksigen di dalam darah. Darah yang sudah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, namun banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selain juga, karbon dioksida itu akan diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan teman-teman. Paru-paru sendiri terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara yang dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli ini memiliki jaringan halus kapiler. Kemudian ada gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Pertama ada hipertensi. Hipertensi adalah istilah kedokteran dari penyakit tekanan darah tinggi. Jantung bekerja lebih keras dalam memompa darah. Tekanan darah tinggi adalah kondisi serius yang dapat menyebabkan berbagai gangguan organ peredaran darah lain seperti penyakit jantung dan stroke. Yang kedua ada hipotensi. Hipotensi adalah istilah kedokteran dari penyakit tekanan darah rendah. Jika tekanan darah terlalu rendah, aliran darah ke otak dan organ vital lainnya akan terhambat atau berkurang. Tekanan darah rendah bisa menyebabkan pusing, lemas, bahkan pingsan. Selanjutnya ada anemia. Anemia adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Padahal darah sangat penting untuk mendistribusikan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Jika jumlah sel darah merah berkurang dari normal, akibatnya tubuh kita akan mendapat nutrisi yang lengkap. Hal ini akan membuat tubuh lemas, pusing, sesak napas, dan otak kekurangan oksigen. Yang keempat ada jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini menyerang organ peredaran darah kita.
yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung tersumbat timbunan lemak atau plak. Penyakit jantung koroner sangat berbahaya karena sangat menghambat pasokan darah, oksigen, dan nutrisi untuk jantung. Akibatnya jantung akan rusak. Selanjutnya ada leukemia. Leukemia adalah penyakit yang disebabkan oleh terganggunya fungsi sumsum tulang yang memproduksi sel darah putih, sehingga menghasilkan sel darah putih secara berlebihan dan abnormal di dalam tubuh. Leukemia disebabkan oleh pertumbuhan sel darah putih atau leukosit yang tidak normal di dalam sumsum tulang belakang. Gangguan pada organ peredaran darah manusia keturunan. 1. Ada thalassemia. Thalassemia menjadi penyakit menurun yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan sel-sel darah merah dalam mengikat oksigen dan karbon dioksida akibat bentuknya yang tidak beraturan. Kondisi ini membuat hemoglobin dalam sel darah merah penderitanya berkurang, sehingga oksigen sulit diedarkan ke seluruh tubuh. Akibatnya, penderita thalassemia mengalami anemia atau kekurangan darah. Yang kedua ada hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan gangguan pembekuan darah. Pada kondisi normal, faktor-faktor pembekuan darah akan bekerja untuk membuat darah membeku saat terjadi luka atau perdarahan. Namun pada penderita hemofilia, tubuhnya kekurangan faktor pembekuan darah, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama untuk menghentikan perdarahan. Hal ini membuat luka pada penderita hemofilia sukar membeku. Yang ketiga ada anemia sel habit. Anemia sel habit terjadi akibat kelainan genetik yang diturunkan dari kedua orang tua. Anemia sel habit adalah salah satu kelompok kelainan bawaan yang dikenal sebagai penyakit sel habit. Sel darah merah biasanya membentuk bulat dan fleksibel sehingga mudah bergerak melalui pembuluh darah. Pada anemia sel habit, beberapa sel darah merah berbentuk seperti sabit atau bulan sel sabit. Sel sabit ini juga menjadi kaku dan lengket, sehingga dapat memperlambat atau menghambat aliran darah. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.